Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ate Salsabila Nuryanto dengan NIM 10242400148 dari kelas 2402. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 3, praktikum penambangan data dengan topik pemodelan data dan deployment. Pada video ini, saya akan melakukan beberapa tahapan, yaitu menjelaskan data imbalance pada klasifikasi hard disks, melakukan random undersampling untuk balancing data, memisahkan dataset menjadi data training dan data testing, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Neo-Bayes, serta melakukan evaluasi model menggunakan conversion matrix, akurasi, precision, recall, F1 score, ROC curve, dan ROC AUC score. Selama proses pengerjaan, saya juga akan menjelaskan sintak dan fungsi dari setiap langkah yang dilakukan, agar dapat menunjukkan pemahaman terhadap materi yang dikerjakan. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pengerjaannya. Baik, pertama kita akan mengecek terlebih dahulu apakah dataset hard disk ini mengalami data imbalance atau tidak dengan melihat distribusi kelas pada label target. Jadi, data imbalance ini merupakan kondisi ketika jumlah data pada setiap kelas tidak seimbang, sehingga dapat mempengaruhi performa model klasifikasi. Untuk mengecek distribusi kelasnya, saya menggunakan sintak seperti print df target titik value counts. Df target ini digunakan untuk mengambil kolom target pada dataset. Value count ini tuh berfungsi sebagai menghitung jumlah data pada setiap kelas targetnya. Lalu di bagian print ini tuh berfungsi untuk menampilkan hasil distribusi kelas ke layar. Bisa kita lihat outputnya, target 152604999, name count, data type-nya itu integer 64. Baik, selanjutnya kita akan melakukan random undersampling untuk menyimbangi jumlah data pada kelas mayoritas dan kelas minoritas. Jadi, random undersampling ini merupakan teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas secara acak, agar jumlahnya sama dengan kelas minoritas. Untuk melakukan proses tersebut, saya menggunakan sintaks df target sama dengan 1 ini digunakan untuk mengambil data kelas mayoritas, df target sama dengan 0 ini digunakan untuk mengambil data kelas minoritas. Sampel ini digunakan untuk melakukan proses random undersampling secara acak. N sama dengan len, kelas minoritas ini digunakan agar jumlah data mayoritas sama dengan jumlah data minoritas. Selanjutnya, pd.concat ini tuh digunakan untuk menggabungkan kembali dataset hasil balancingnya. Lanjut, di bagian value.const ini tuh digunakan untuk mengecek distribusi data setelah balancing dilakukan. Bisa kita lihat outputnya, target .1499, 0499 sama-sama 499 yaitu balance, name count data type-nya integer 64. Baik, kemudian kita akan memisahkan dataset menjadi fitur atau variable input dan target atau label, lalu membagi data menjadi data training dan data testing dengan rasio 80:20. Jadi data training ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing ini digunakan untuk menguji performa model. Saya menggunakan sintaks drop.target, aksis sama dengan 1 ini digunakan untuk memisahkan kolom target dari fitur. X ini digunakan untuk menyimpan data fitur atau inputnya. Y ini digunakan untuk menyimpan data target atau labelnya. Selanjutnya, trends underscore test underscore split ini tuh digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Selanjutnya, test underscore size sama dengan 0.2 ini digunakan untuk menentukan 20% data sebagai data testing. Selanjutnya, random underscore state sama dengan 42 ini digunakan agar hasil pembagian datanya itu tetap konsisten saat dijalankan ulang. Bisa kita lihat outputnya, jumlah data trainingnya ini 798, jumlah data testingnya ini 200. Baik, selanjutnya kita akan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Neo-Bayes. Jadi pada tahap ini tuh dilakukan proses inisialisasi model, training model, dan prediksi data testing. Untuk melakukan proses tersebut, saya menggunakan sintak model sama dengan Gaussian ND, model titik fit, dalam kurung x underscore trend, y underscore trend, y underscore pred, sama dengan model titik predict, dalam kurung x underscore test. Ini print hasil prediksinya.
Jadi fungsinya Gaussian NB ini digunakan untuk melakukan inisialisasi atau membuat model klasifikasi naive Bayes-nya. Selanjutnya di bagian model titik fit dalam kurung x underscore train y underscore train ini tuh digunakan untuk melakukan proses training model menggunakan data training. Selanjutnya di bagian model titik predict dalam kurung x underscore test ini tuh digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya. Print ini untuk menampilkan hasil prediksinya, bisa kita lihat outputnya hasil prediksinya seperti ini. Baik, kemudian kita akan melakukan evaluasi model menggunakan conversion matrix. Jadi, conversion matrix ini digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan data sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelasnya. Untuk melakukan evaluasi tersebut, saya menggunakan sintak CM sama dengan conversion matrix dalam kurung y underscore test, y underscore print conversion matrix, print CM. Jadi, conversion matrix ini digunakan untuk membuat conversion matrix dari hasil prediksi modelnya. Selanjutnya, di bagian y underscore test ini tuh berisi target sebenarnya. Y underscore pred ini tuh berisi hasil prediksi modelnya. Print dalam kurung CM ini digunakan untuk menampilkan hasil conversion matrix-nya. Bisa kita lihat outputnya, conversion matrix ini 6920, 10, 101. Baik, saya juga akan menjelaskan komponen dari conversion matrix. Jadi, true positif itu TP adalah data positif yang diprediksi positif oleh model. True negatif atau TN adalah data negatif yang diprediksi negatif oleh model. False positif atau FP adalah negatif tetapi diprediksi positif oleh model. False negatif atau FN adalah data positif tetapi diprediksi negatif oleh model. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi evaluasi ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa baik performa model klasifikasi dalam melakukan prediksi. Saya menggunakan sintak akurasi underscore score ini tuh digunakan untuk menghitung tingkat keseluruhan prediksi yang benar. Selanjutnya, precision underscore score ini tuh digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi positifnya. Di bagian recall underscore score ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menentukan data positifnya. Di bagian F1 underscore score ini tuh digunakan untuk mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Nah, di bagian print ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi modelnya. Bisa kita lihat outputnya, akurasinya itu 0.85, precisionnya ini 0.834, recallnya ini 0.909, F1 skornya ini 0.8706. Baik, terakhir kita akan melakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC score, serta melakukan visualisasi hasilnya. Untuk melakukan evaluasi tersebut, saya menggunakan sintak predict underscore proba ini tuh digunakan untuk menghitung probabilitas prediksi kelas positifnya. Di bagian ROC underscore curve-nya ini tuh digunakan untuk menghitung nilai false positive rate dan true positive rate. Di bagian ROC AUC underscore score ini tuh digunakan untuk menghitung nilai ROC AUC score-nya. Selanjutnya di bagian PLT titik plot ini tuh digunakan untuk membuat visualisasi ROC curve-nya. Selanjutnya di bagian PLT titik show-nya ini tuh digunakan untuk menampilkan grafik ROC curve-nya. Bisa kita lihat outputnya, ROC titik AUC score-nya itu 0.899. Kita bisa lihat berdasarkan outputnya menunjukkan bahwa model naive Bayes ini memiliki performa yang baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Hal ini bisa kita lihat bahwa nilai ROC AUC-nya itu sebesar 0.90. Karena nilai AUC ini tuh mendekat di 1, maka model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik. Kurva ROC, kita bisa lihat kurvanya, yang berada di atas garis diagonal juga menunjukkan bahwa model bekerja lebih baik dibandingkan prediksi secara acak. Demikian proses pengerjaan tugas pendahuluan modul 3 praktikum penambangan data mengenai pemodelan data dan deployment yang telah saya kerjakan. Dari tugas ini dapat disimpulkan bahwa proses pemodelan dan evaluasi data sangat penting untuk mengetahui performa model klasifikasi dalam melakukan prediksi secara tepat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.